Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Farizi dengan NIM 2301010042 dari Prodi Teknik Elektro, mata kuliah Tekno Entrepreneurship kelas B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan apa sih augmented reality sebagai teknologi masa depan menggabungkan dunia nyata dan digital. Oke, ya, augmented reality itu apa sih? Atau biasa yang disingkat AR, adalah teknologi yang menambahkan objek digital di dunia nyata secara real time melalui perangkat elektronik. Jadi kata kuncinya itu ada real time, seketika, interaktif, dapat berinteraksi, dan over digital. Nah, jadi AR tuh hampir seperti kayak VR, ya lebih memasukkan dunia digital ke reality kita, pendekatannya seperti itu. Oke, cara kerja sistem AR itu adalah: pertama, input dari kamera menangkap tampilan dunia nyata di sekitar pengguna, terus dideteksi dengan sistem mendeteksi permukaan, objek, dan marker tertentu. Terus ada proses software memproses data sensor dan posisi secara real time. Output objek tiga dimensi atau objek digital tadi bakalan ditampilkan di layar menggunakan kamera yang sudah menangkap tampilan dunia nyata dan menggabungkan objek tiga dimensi atau input digital tadi. Terus teknologi pendukung AR nih ada sensor, habis itu ada computer vision, 3D rendering, tracking dan mapping, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi AR dalam kehidupan sehari-hari itu banyak gunanya. Jadi penggunaan AR ini sangat-sangat banyak di zaman sekarang yang zaman serba digital. AR menjadi salah satu opsi untuk promosi filter media sosial seperti efek wajah di IG, TikTok, gaming seperti Pokemon Go itu termasuk menggunakan teknologi AR, yang dimana Pokemon tersebut akan muncul di lingkungan sekitar kita dengan membuka kamera. Terus ada virtual try on, mencoba kacamata atau sepatu sebelum dibeli. Nah, ini untuk bagian promosi untuk e-commerce yang menjual barang-barang secara online. Terus ada navigasi Google Maps, Live View AR. Terus ada juga retail yang berfungsi untuk preview furniture dengan seperti IKEA Place. Terus fungsi dan manfaat AR. Nah, kita sudah tahu kan penggunaan AR itu gimana. Jadi kita lebih detailnya bisa user interface atau meningkatkan interaksi pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan berkesan. Visualisasi produk dapat membantu detail produk secara 3 dimensi tanpa harus menyentuh fisik produk. Terus bisa jadi media pendidikan yang memudahkan pemahaman materi kompleks melalui simulasi, dan juga industri medis. Nah, perbedaan AR dan VR itu ada beberapa aspek. Seperti kalau di dunia nyata, AR lebih tetap terlihat di tambahan objek digital. Sedangkan kalau VR itu sepenuhnya tertutup, betul-betul diganti dengan digital. Jadi kita untuk teknologi VR tuh lebih menggunakan kamera khusus dan visual yang khusus, tidak seperti AR yang sangat mudah digunakan dan juga dimengerti. Perangkat, seperti saya bilang tadi, karena AR mudah diakses, jadi perangkatnya itu bisa menggunakan smartphone ataupun ada perangkat khusus yang namanya AR Glass. Sedangkan di VR itu memang harus ada perangkat khusus seperti VR headset. Terus immersive AR ini termasuk semi immersif, sedangkan VR lebih full immersif atau total. Tujuan dari AR itu termasuk melengkapi dunia nyata
Sedangkan virtual reality itu lebih menciptakan dunia baru di dunia digital tersebut. Nah, contohnya tuh untuk air ada Pokemon Go, filter Instagram. Sedangkan VR itu lebih kayak Beat Saber atau VR chat ataupun game-game VR yang pernah kamu mainin di platform-platform yang sering kamu gunakan. Di AR ini memperkaya realitas kita, sementara VR membawa kita keluar dari realitas. Ya, itu sangat-sangat betul. Terus masa depan AR ini sangat-sangatlah berkembang dan sangat luas. Air glass Air glass ini adalah satu perangkat yang digunakan khusus untuk penggunaan AR, kacamata pintar yang akan menggantikan smartphone dalam mengakses informasi digital. Jadi eh, teman-teman tuh bisa lihat AR itu seperti hologram. Jika teman-teman pernah lihat film-film science fiksi ataupun film-film fiksi kimia yang lainnya seperti kayak Star Trek ataupun yang lebih sering kita tuh kayak Star Wars, itu seperti ada kayak hologram yang munculkan. Nah, menggunakan teknologi AR teman-teman bisa mengakses hologram tersebut tapi menggunakan kacamata ataupun perangkat khususnya. Dan juga alternatif kemudiannya kita bisa menggunakan smartphone. Terus di smart manufacturing itu juga sangat berfungsi besar dalam integritas IoT dan AR untuk memantau pabrik secara real time dan efisien. Sedangkan di bagian medis, teknologi X-ray vision untuk membantu dokter sudah menggunakan teknologi AR untuk melihat struktur organ saat operasi. Nah, jadi masa depan AR ini, teknologi AR ini sangat-sangat maju dan sangat-sangat berkembang. Jadi untuk peluang bisnisnya itu sangat banyak ya, termasuk itu ada yang sudah saya sebutkan di manfaat tadi sebagai bahan promosi untuk e-commerce, juga untuk marketing, mau marketing apa aja seperti marketing wisata. Terus ada edutech ataupun edukasi AR ya, dapat memvisualisasikan materi-materi yang disampaikan oleh guru atau dosen-dosen teman-teman. Terus ada properti, terus ada UMKM. Jadi ibaratkan kayak kita dapat mengakses dunia digital masuk ke dalam dunia nyata kita. Kita mau beli rumah, kita tinggal nengok preview rumahnya aja lewat AR tanpa perlu kita ke sana. Kita mau beli barang, kita menggunakan teknologi AR di mana kita dapat mencobanya secara digital atau virtual tanpa harus membeli dulu. Nah, untuk UMKM ini pun sangat-sangat besar yang tadi sudah kita bilang di e-commerce dan AR marketing. Jadi kesimpulannya, AR teknologi interaktif yang menjabani dunia nyata dan digital, menawarkan potensi inovasi yang tidak terbatas di berbagai sektor. Nah, sebelum kita tutup, mari kita coba teknologi AR yang sempat saya buat dan saya akan memberikan tutorialnya gimana caranya. Oke. Pertama, kita buka website. Namanya Assembler Studio. Nanti teman-teman klik yang paling atas. Terus login dulu. Karena ini websitenya berbayar, ada juga yang gratisan, jadi teman-teman wajib login dulu dan isi informasi lengkapnya. Terus jika sudah masuk tampilan ini, menu pertama kita masukkan ke bagian gambar AR yang dapat dipindai. Oke, mohon ditunggu. Oke. Jika sudah nampak ini nih tampilan pertama atau kanvas ataupun tempat kita menaruhkan objek-objek 3 dimensi ataupun objek 2 dimensi punya kita.
Jadi ini ada beberapa fitur di Assembler Studio, ada 3 dimensi, gambar, teks, dan juga video dan audio. Jadi karena kita pengen coba 3 dimensi menggunakan AR, langsung coba aja. Karena Assembler menyediakan template-template gratis, jadi kita menggunakan template gratis saja. Kalau kita buka ini aja untuk land, kita buat delta train. Oke, kita besar aja ukurannya. Terus kita pindahkan ke bawah. Terus kita tambahkan lagi hewan-hewan yang ada di sana. Kita masukkan paus orca. Kita naik ke atas biar nampak. Kita putar. Kita putar terus tambahkan lagi, kita tambahkan lagi paus hitam. Isinya coba latihan tekno, kita masuk lengkap, kita pilih simulasi, lanjutkan saja, PR, langsung publish. Jadi kita bisa langsung biarkan aja. Jika udah seperti ini, kita langsung bisa biarkan dan pindahkan ke
HP. Jadi kita bakal pindah ke HP. Oke. Jadi ini adalah apa untuk kita scan QR-nya, masuk ke websitenya, terus kita klik pada pindai marker ataupun yang sebelah kanan, kita izinkan semua, terus kita tunggu sebentar setelah muncul kamera, tampak kamera belakang kita scan lagi QR-nya. Terus kita tunggu sampai selesai, pastikan kamera tetap arah ke QR-nya. Nah, ini kita atur nampak tingginya gimana, dari horizontal atau vertikal. Dari saya sekian dan terima kasih.